pagi anak-anak, apa kabar? Hari ini kita ketemu dalam pembelajaran online tentang pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini, Miss akan menerangkan tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Khususnya belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan buku cetak bahasa Indonesia dan alat tulis. Sudah siap anak-anak? Oke, kita mulai ya. Perhatikan gambar di halaman 2. Mari kita sama-sama melihat gambar yang ada di halaman 2 dengan mencoba menjawab pertanyaan yang ada di atasnya. Pertanyaan yang A. Kegiatan apa yang sedang dilakukan para tokoh dalam gambar? Mereka melakukan kegiatan berkebun. Menurutmu, apa alasan tokoh melakukan kegiatan tersebut? Nah, siapa yang tahu? Ada beberapa alasan ya. Contohnya, yang pertama, untuk melatih bekerja sama dan bergotong royong. Yang kedua, mereka melakukan penghijauan. Alasan yang lainnya, mereka belajar untuk bercocok tanam. Alat apa saja yang digunakan tokoh pada gambar? Mereka memakai sekop, cangkul, sarung tangan, dan ceret untuk menyiram tanaman. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan kegiatan tersebut dilakukan? Yo, siapa yang tahu? Kalau kita melakukan kegiatan berkebun atau menanam, itu sebaiknya kita lakukan pada saat kapan? Betul, dilakukan pada saat pagi hari. Nah, kita sudah mengamati gambar yang ada di halaman 2. Sekarang, Miss akan masuk topik yang sebenarnya. Dalam topik ini, kita belajar tentang teks laporan hasil pengamatan. Miss, apa itu teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan adalah tulisan yang kita buat berdasarkan apa yang kita lihat atau apa yang sedang kita amati. Nah, contohnya tadi yang kita lihat adalah bahwa ada beberapa siswa sedang melakukan kegiatan berkebun. Nah, selanjutnya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat teks laporan hasil pengamatan. Apa saja, Miss, hal-hal tersebut yang harus kita perhatikan? Yang pertama, nama kegiatan. Yang kedua, lokasi pengamatan. Yang ketiga, waktu pengamatan. Yang keempat, objek pengamatan. Yang kelima, hasil pengamatan. Miss jelaskan satu persatu ya. Dalam teks laporan hasil pengamatan, paling penting harus ada nama kegiatan. Dengan adanya nama kegiatan, kita tahu bahwa yang kita baca itu sedang melakukan apa. Lokasi pengamatan itu berarti kita tahu di mana pengamatan itu dilakukan.
Kemudian, waktu pengamatan. Berarti, kapan pengamatan itu kita lakukan? Selanjutnya, objek pengamatan. Nah, objek pengamatan yang dimaksud di sini adalah apa yang kita amati. Apakah itu berupa hewan, atau berupa tumbuh-tumbuhan, atau berupa keadaan suatu tempat. Hasil pengamatan itu adalah hal-hal yang kita amati, kita tulis di dalamnya. Jelas ya anak-anak? Nah, untuk memperjelas yang Miss sebutkan, boleh kita buka buku halaman 4. Nah, di sana ada laporan hasil pengamatan. Kamu bisa baca, ada nama kegiatan, pengamatan makhluk hidup di sekitar. Lokasi pengamatan, Kebun Binatang Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Waktu pengamatan, hari Kamis, 5 April 2018. Objek pengamatannya, hewan di Kebun Binatang Ragunan. Nah, hasil pengamatannya. Kita baca sama-sama ya. Kebun Binatang Ragunan adalah sebuah tempat tinggal berbagai jenis hewan yang terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun binatang ini didirikan pada tahun 1864 dengan luas 140 hektar. Selain itu, kebun binatang merupakan habitat buatan bagi para hewan, termasuk hewan langka. Di Kebun Binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4.040 spesimen. Kebun Binatang Ragunan memiliki beragam spesies hewan yang dirawat di sana, seperti reptil, unggas, mamalia, dan primata. Untuk menarik pengunjung, para petugas kebun binatang bahkan membuat fasilitas khusus untuk melihat beberapa hewan, misalnya fasilitas dunia primata. Di sana, para pengunjung dapat melihat berbagai jenis primata, khususnya orang utan. Selain itu, petugas kebun binatang juga memberikan fasilitas untuk berinteraksi dengan beberapa hewan primata di sana, seperti memegang dan memberi makan. Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Kamu boleh ambil alat tulis dan mengisi jawaban itu langsung di buku cetak. Sudah siap anak-anak? Kita mulai ya. Pertanyaan A. Kapan pengamatan tersebut dilakukan? Betul. Kegiatan pengamatan tersebut dilakukan pada Kamis 5 April 2018. Yang B. Bagaimana suasana atau keadaan objek yang diamati? Nah, keadaan objek yang diamati itu adalah hewan yang ada di Kebun Binatang Ragunan. Yang C. Informasi apa yang terdapat dalam paragraf pertama laporan itu? Nah, informasinya ada beberapa ya, yaitu Kebun Binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. Yang kedua, Kebun Binatang Ragunan terletak di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun Binatang Ragunan didirikan pada tahun 1864. Luas Kebun Binatang Ragunan yaitu 140 hektar. Kebun Binatang Ragunan merupakan habitat buatan bagi para hewan. Di dalam Kebun Binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4.040 spesimen.
Nah, itulah yang terdapat dalam paragraf pertama, informasi yang mau disampaikan. Nah, siapa yang bisa coba jawab informasi apa yang terdapat dalam paragraf kedua? Kita coba jawab sama-sama ya. Informasi yang pertama dalam paragraf kedua, yaitu yang pertama, kebun binatang Ragunan memiliki spesies hewan seperti reptil, unggas, mamalia, dan primata. Yang kedua, untuk menarik pengunjung, petugas kebun binatang membuat fasilitas khusus melihat dunia primata. Dan informasi yang terakhir, petugas kebun binatang juga memberikan fasilitas untuk berinteraksi dengan hewan primata, seperti memegang dan memberi makan. Kita sudah selesai menentukan informasi dalam paragraf pertama dan kedua. Satu hal yang mau Miss ingatkan, dalam menentukan informasi, kita cukup menuliskan hal-hal penting saja. Jadi, tidak semua kalimat yang ada di dalam paragraf kita tulis. Ambil hal-hal pokok saja, yang mudah dimengerti, singkat, padat, dan jelas. Mengerti ya anak-anak? Nah, kita sudah selesai membahas tentang laporan hasil pengamatan. Sekarang, Miss mau kamu mencoba mengerjakannya. Ya, supaya kita lebih mahir. Nah, perhatikan bukumu halaman 5. Ini halaman 5 ya. Nah, Miss, yang mana yang mau dikerjakan? Yang mau kita kerjakan adalah yang bagian atas, yang berwarna kuning ini. Kita belajar membuat teks laporan hasil pengamatan. Nah, Miss, topiknya tentang apa? Nah, topiknya itu ada di bagian lampiran bukumu, bagian belakang. Ya, bagian belakang, tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Sudah dapat? Belum ketemu? Nah, ini Miss kasih lihat. Yang mau kita ambil datanya, yang tema 1. Halamannya itu di samping sesudah halaman mengerjakan soal-soal 158. Di sampingnya sebelah kanan. Tema 1 ya. Jangan lupa. Udah? Oke, Miss jelaskan dulu sebelum kalian mengerjakannya. Kita kembali ke halaman 5. Ya, halaman 5. Nah, nanti di situ akan ada laporan hasil pengamatan. Yang pertama, nama kegiatan. Nanti kamu baca dulu semua ceritanya yang ada di lampiran. Kemudian baru kamu tentukan apa nama kegiatannya, kemudian ada lokasinya, artinya di mana kegiatan itu dilakukan. Ya, kemudian ada waktu, kapan laporan itu dibuat. Kemudian objeknya, apa yang mereka amati dalam cerita itu. Nah, yang terakhir, hasil pengamatan. Nah, kamu boleh membuat kalimat sendiri atau boleh mengambil kalimatnya dari teks ceritanya. Oke, Miss coba kita lihat dulu teks ceritanya itu tentang apa. Di sini dikatakan bahwa ada Bayu, Edo, Mita, dan teman sekelasnya melakukan pengamatan terhadap tanaman langka Indonesia. Nah, tanaman langka itu yaitu Rafflesia arnoldi. Nah, jadi kamu baca ceritanya, sudah paham nanti, baru kamu jawab
pertanyaan yang ada di halaman 5 tadi. Ini ya. Nah, Miss, di mana kita mau mengerjakannya? Langsung di buku ini? Tidak. Kamu mengerjakannya di buku Latihan Bahasa Indonesia. Bentuknya harus tulis seperti ini ya. Nah, kalau mau lihat contoh hasil akhirnya itu, kamu boleh berambil contoh yang sudah Miss terangkan tadi yang di sebelah kiri. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Tapi tidak boleh ini yang ditulis, karena bahan yang ditugaskan adalah itu tentang bunga langka yang ada di Indonesia. Ya, beda. Yang sebelah kiri itu tentang kebun binatang. Nah, tugas kamu ini tentang bunga yang langka di Indonesia, yaitu rafflesia. Jelas ya anak-anak? Nah, tolong kalian mengerjakannya dengan tulisan yang rapi. Pakai tulisan tegak bersambung. Mudah-mudahan tidak ada yang pakai tip X ya. Jadi nilaimu nanti bisa lebih bagus. Jelas ya anak-anak? Nah, sudah selesai materi kita hari ini. Miss ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Dan Miss sarankan kerjakanlah tugasmu dengan sungguh-sungguh, dengan tulisan yang rapi, tegak bersambung, tidak ada tip X-nya. Diusahakan ya. Oke. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.